Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Christina Teman. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara aku memanage uang bulanan sebagai anak kos dengan budget 1.200.000. Nah, di video kali ini aku akan sedikit berbagi tentang anggaran bulanan dan cara aku membuat anggaran bulanan. Menurut aku anggaran bulanan ini sangat perlu karena dengan anggaran bulanan kita mengetahui pengeluaran kita setiap bulannya dan berapa yang dapat kita pakai setiap bulannya. Dan dengan anggaran bulanan ini kita bisa mengetahui apa yang sangat butuh pengeluaran atau wajib memiliki pengeluaran setiap bulannya dan apa yang hanya keinginan kita semata dan masih bisa kita kelola untuk bulan berikutnya. Kita mulai dengan di sini aku akan buat budget atau budget bulanan untuk Mei. Dan bulan ini kebetulan nggak ada kebutuhan khusus yang harus terpenuhi. Jadi kebutuhan untuk Mei ini seperti biasanya saja, hanya untuk kebutuhan pokok, untuk diri sendiri, untuk kebutuhan dalam kos saja. Dan hanya yang perlu-perlu saja, seperti minuman, dan ada juga kebutuhan seperti HPS, pulpen, kebutuhan untuk kampus. Nah, di Mei budget kita betul judulnya. Dan di Mei budget ini terdapat income dan outer income, dimana income untuk bulan ini terdapat 1.200.000. Biasanya ini adalah uang bulanan yang diberikan kepadaku. Dan untuk bagian outer income ini jika teman-teman punya usaha sampingan atau penghasilan sampingan gitu, seperti dari onshore atau dari usaha-usaha teman lah, pekerjaan sampingannya seperti ada yang jualan, ada yang pakai kripto, dan masih banyak lain lagi. Nah, di sini karena aku nggak punya usaha sampingan, jadi memiliki other income. Dan mulai ini aku akan mencoba pakai reksadana, sehingga pada budget bulan ini ada penambahan sedikit tentang reksadana yang aku pakai di sini. Kebetulan aku hanya pemula, jadi aku menggunakan reksadana pada aplikasi Bibit. Di aplikasi Bibit juga reksadananya tidak terlalu mahal, dapat membeli saham hanya dengan seharga 10.000 saja. Jadi menurut aku itu worth it. Kos dan uang makan, karena kedua hal ini membutuhkan dana yang besar. Seperti untuk uang kos, dimana uang kos aku setiap bulannya itu sekitar 500.000. Dalam 500.000 ini kita sudah memiliki kos yang nyaman, ada tempat tidur, lemari, meja belajar, dan kamar mandi. Selain itu, dalam 500.000 ini sudah termasuk uang air, listrik, dan wifi juga. Jadi lebih worth it. Untuk penggunaan paket juga lebih menghemat sekali. Dan untuk yang pos yang kedua ini, untuk food atau makanan, itu biasanya aku belanja per minggu, dimana aku masak sendiri di kos atau hanya beberapa kali saja untuk beli makanan di
ada lebih, biasanya aku gunakan untuk perlengkapan kayak beli skincare atau pewangi baju. Oke, kita lanjut ke pos selanjutnya, pos kedua, dimana pos kedua ini biaya medium, bisa dibilang medium. Nanti kita isi pos keduanya itu, karena biasanya aku untuk air minum biasanya aku beli galon, dimana galonnya agak besar, jadi dalam seminggu itu pengisiannya ada 2 kali, karena galonnya yang digunakan untuk masak dan untuk kebutuhan minum. Harga galonnya 1 kali pengisian itu 5.000, berarti 1 minggu itu pengeluarannya 10.000, sehingga pengeluaran untuk galon dalam 1 bulan itu sekitar 40.000 gitulah. Nah, untuk tujuan yang kedua dalam pos yang kedua ini ada biaya. Di sini ada biaya seperti beli HPS, pulpen, bisa dikatakan biaya jajan aja ya kan. Bisa kita tulis biaya jajan, dimana dalam 1 minggu bisa habis 20 ribuan atau bahkan bisa lebih, tapi standarnya 20 ribu, sehingga dalam 1 bulan itu 80 ribu. Nah, untuk pos yang ketiga terdapat biaya lebih atau seperti simpanannya dari 500 tambah 510 tambah 40 ribu tambah 80, sisa sekitar 70 ribu, sehingga dalam pos yang ketiga ini terdapat reksadana, dimana reksadananya sebesar, karena masih pemula, hanya masih 10.000 atau 20.000 saja per bulan. Sekedar untuk belajar mengenai saham dan investasi saja. Dan untuk arah yang ketiga, pada pos yang ketiga di sini untuk kebutuhan saving atau biasanya disimpan untuk tabungan, atau di akhir-akhir bulan itu biasanya ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, dan untuk biaya saving inilah digunakan untuk kebutuhan tersebut. Anggaran-anggaran bulanan ini dibuat agar nggak teledor dalam penggunaan uang, karena biasanya menggunakan uang saat awal bulan itu seperti